Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Apakah anak-anak bunda dalam keadaan sehat? Semoga anak-anak bunda dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, apakah anak-anak bunda sudah siap belajarnya hari ini? Harus tetap semangat ya. Kita memasuki pembelajaran 1. Nah, di sini ada kata kunci yang akan kita pelajari, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, ada yang tahu? Apakah anak-anak bunda ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Iya, benar sekali. Pahlawan adalah orang-orang yang memiliki keberanian, pantang menyerah, dan melakukan atau mengorbankan apapun untuk membela kebenaran atau untuk membela bangsanya, seperti pahlawan-pahlawan kita yang sudah membela bangsa Indonesia. Nah, jadi menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan kita. Nah, untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Nah, di sini kita akan membaca teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Kemudian, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciaruteun. Nah, anak-anak bunda bisa melihat telapak kaki Raja Purnawarman yang diabadikan dalam bentuk prasasti seperti pada gambar.
Nah, setelah kita membaca teks tentang Raja Purnawarman, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, apa saja perjuangan yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman? Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau juga selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Nah, jadi itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Selanjutnya, nomor 2 sampai nomor 4, silakan anak-anak Bunda kerjakan tugasnya di rumah ya. Jawab pertanyaan nomor 2 sampai nomor 4. Berdasarkan teks Raja Purnawarman yang sudah kita baca tadi. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Iya, benar sekali. Karena air kolam yang jernih dapat memantulkan cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Setiap hari kita merasakan manfaat dari cahaya. Di tempat terang, kita bisa melihat cahaya dengan sangat jelas. Sebaliknya, jika di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat cahaya atau kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahaya ke bumi yaitu matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Selain matahari, contohnya yaitu senter, lampu, atau benda-benda lain yang dapat memancarkan cahaya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, cahaya dapat merambat lurus ini dapat kita lihat dengan sangat jelas. Nah, coba anak-anak Bunda perhatikan pada gambar. Di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang melakukan percobaan. Dia melubangi bagian tengah ketiga karton yang ada di atas meja, kemudian meletakkan ketiga karton dalam posisi yang sejajar dengan satu lilin tepat di belakang lubang. Nah, coba anak-anak Bunda perhatikan apa yang terjadi. Iya, benar sekali. Anak tersebut sangat jelas melihat cahaya lilin yang ada di belakang karton. Berdasarkan percobaan yang dilakukan anak laki-laki tersebut, dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat sangat jelas. Sebaliknya, kalau misalkan anak laki-laki itu meletakkan kertas itu lubangnya tidak sejajar, maka cahaya lilin tidak terlihat. Nah, jadi bisa disimpulkan cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, coba anak-anak Bunda perhatikan yang dilakukan oleh anak perempuan ini. Anak perempuan ini melakukan sebuah percobaan yaitu menggunakan senter.
yang diarahkan ke tepat di depan gelas. Apa yang terjadi? Iya, cahayanya akan menembus benda bening, akan menembus gelas tersebut. Kalau misalkan cahaya senter disenterkan ke tempat benda-benda yang tidak bening, misalkan batu, apakah cahayanya akan menembus? Tidak, karena cahaya dapat menembus benda bening seperti benda-benda yang terbuat dari kaca atau benda-benda transparan. Nah, selanjutnya sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, coba anak-anak Bunda lihat yang ada pada gambar. Di sini ada percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Nah, coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Apa yang terjadi? Iya, benar sekali. Cahaya yang ada di senter akan terpantulkan oleh cermin. Jika kita merubah posisinya, maka cahaya yang ada di senter juga akan berubah mengikuti pantulan yang ada di cermin. Contoh lainnya yaitu misalkan kita menggunakan cermin dan memantulkan cahaya matahari ke arah dinding, maka cahaya matahari akan terpantulkan ke arah dinding tersebut. Nah, dari percobaan tersebut, maka cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dapat dilihat dari percobaan yang ada pada gambar ketika kita mengisi air di dalam gelas dan memasukkan pensil ke dalamnya, maka dapat terlihat bahwa seolah pensil tersebut terbelah menjadi dua. Nah, dari peristiwa ini, kita dapat lihat, jadi cahaya dapat dibiaskan apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan berbelok atau mengalami pembelokan yang disebut dengan pembiasan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak Bunda sudah paham apa yang sudah Bunda jelaskan? Paham ya? Jadi, sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih itu merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Kemudian, sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini Bunda akan mengingatkan kembali tugas Ananda hari ini yaitu mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 4 berdasarkan teks Raja Purnawarman yang sudah Bunda bacakan tadi. Jangan lupa dikerjakan ya. Selamat mengerjakan tugas. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Next kata kunci yang akan kita pelajari yaitu pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sebelum Bunda tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.